Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan untuk berjumpa kembali ya, di suasana yang dingin ya, yang bisa kita nikmati masing-masing di kediamannya masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini Abah Ali dan Abah Jatmiko dengan setia menemani Anda ya. Sobat Fok yang berbahagia, alhamdulillah Ramadan sudah berlalu, kemudian Syawal pun ya hari ini terakhir kalau nggak salah ya, ya mudah-mudahan Sobat Fox semua sudah bisa melaksanakan amalan-amalan yang memang dianjurkan. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketawanya udah terdengar sadu. Sehat ya Abah Jatmiko ya. Kok terakhir kenapa sih, Bah? Gimana? Kok terakhir kenapa? Terakhir bulan Syawal. Hari apa namanya? Hari Jumat ini kan, kalau nggak salah tanggal 20, tanggal 19, sorry. Tanggal 19 Mei, kalau nggak salah bertepatan tanggal 29 atau 30 Syawal. Sehingga terakhir. Ya mudah-mudahan teman-teman atau Sobat Fox semua sudah bisa melaksanakan amalan-amalan ya tentunya yang dianjurkan setelah Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Syawal ya tentunya membuat pribadi kita itu semakin meningkat. Nah, ini tentunya kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing tentunya. Dalam hal ini Abah Jatmiko akan memberikan nih kira-kira ya toh, kita itu termasuk orang yang mana ya, pribadi yang seperti apa setelah 1 bulan penuh kita puasa, kemudian di bulan Syawal kita juga insya Allah melaksanakan puasa Syawal, termasuk amalan-amalan yang memang harus kita lakukan. Monggo Abah Jatmiko, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu kan latihan menahan, Bah. Artinya selama 1 bulan kita sudah menahan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Kemudian juga menahan kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu. Iya, bahkan menahan apa yang dianjurkan loh. Abah. Iya. Kita tidak hanya menahan apa yang dilarang, tapi justru juga ada sebagian yang memang itu boleh tapi ditahan. Sayyidina Ali itu mengatakan, bukan Abah Ali ya? iya. Bahwa sesungguhnya tidak akan aku khawatirkan kehidupanku di pagi hari ini atau setiap pagi hari ini. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup ini hanya ada 2. Ya. Pernah dengar apa? Ini lain. Bukan itu ya. Ilmunya baru. Ya, lanjut. Ilmunya baru karena ini Syawal, jadi ilmunya baru. Yang kemarin baru lagi. Oh gitu, oke. Karena ilmu memang harus selalu diupdate ya. Oke. Apa kata Sayyidina Ali? Setiap orang itu hanya akan sabar atau bersyukur. Ya. Sabar dan bersyukur itu satu rangkaian. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang itu ya, kalau sudah bisa melakukan itu. Tidak akan aku khawatirkan apakah hari ini adalah perbuatan yang menyenangkan atau tidak disenangi. Perbuatan yang bahagia atau susah. Karena memang tidak mungkin manusia itu bahagia terus, susah terus. Manusia itu diciptakan ya
penuh kesusahan, penuh kebahagiaan, ada tangisan, ada ketawa, ada kesedihan, ada kebahagiaan, terus saja. Maka tidak akan aku khawatirkan hari ini. Pasti aku akan mengalami kesusahan dan kebahagiaan. Dalam Quran disebutkan, dan sesuatu yang menyusahkan itu belum tentu buruk bagimu. Sesuatu yang menyenangkan juga belum tentu baik bagimu. Maka orang itu harus siap dua hal. Yang pertama, kalau tidak sabar ya syukur. Kalau tidak syukur ya sabar. Dan ini dilatih dan semuanya ya? Baik bagi Allah. Ya kan? Tinggal kita karena sesuatu yang buruk belum tentu buruk bagi amal kita. Sesuatu yang baik, harta, kesenangan, belum tentu juga itu baik bagi kita. Bahkan Ibnu Mas'ud menyebutkan beberapa orang itu diuji oleh Allah, diberikan musibah dengan kesenangan-kesenangan yang diberikan. Kesenangan kok musibah? Gimana itu apa? Nah, kesenangan yang melalaikan. Iya. Buat dia senang ya. Tetapi di balik itu, bisakah kita itu mensyukuri? Bisakah kita itu memanfaatkan minum-minum di angkringan sehingga tidak dengar adzan? Ya, nah, akhirnya kan? Melalaikan itu. Melalaikan. Banyak rezeki sehingga kita mudah ke restoran, mudah ke warung, kemudian tidak mendengarkan adzan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang sudah menyadari bahwa hidup ini hanya sabar dan syukur, yang sabar sudah kita pelajari, dilatihkan pada saat bulan puasa. Oke. Padahal yang tidak disenangi oleh ya minimal anu ya Bah ya, sabar menunggu adzan. Padahal adzan zuhur ya, yang ditunggu kan adzan maghrib kan. Suasana hati itu penting loh Bah. Sekarang begini, ada orang yang mengatakan begini, kenapa kita bahagia? Jawabannya itu sungguh di luar nalar kita. Apa? Karena kita biasa susah. Jadi bisa membandingkan kriteria bahagia karena sudah pernah susah. Kecuali ya kan? Kalau orang belum pernah susah ya, berarti dia nggak bisa memahami bahwa kebahagiaan itu seperti apa. Nah, kenapa kita setelah puasa bahagia sekali? Kita makan bahagia sekali. Jam 9 pagi kita makan bahagia sekali pada saat Syawal. Karena biasanya kita nggak boleh makan. Ada suasana baru yang di situ. Oh, ternyata menjadi orang bahagia itu ya karena dia merasakan kesusahan. Sekarang kalau orang kaya, anaknya orang kaya merasakan kekayaan, belum tentu dia bisa merasakan. Tapi kalau orang kaya dulu pernah susah, ya kan Bah? Ya. Sekolahnya ngekos ya toh. Nggak punya apa-apa ya kan. Nah, sekarang anaknya 4 ya toh. Tapi apa? Kebahagiaan kan tidak selalu diukur dengan harta. Gimana itu? Kalau dalam Islam kan kekayaan itu kekayaan jiwa. Karena ketika harta itu pun bisa saja menjadi ujian. Ya kan? Bahkan ada satu hadis yang mengatakan siksaan yang paling ringan terhadap hambaku yang tidak taat adalah aku cabut nikmatnya beribadah. Jadi khusyuknya beribadah itu dicabut oleh Allah. Nah, ini kan berarti belum tentu harta itu menjadi kebahagiaan. Ya kan? Orang baca Quran bisa sampai 1 juz, bisa sampai 2 juz karena punya kenikmatan.
Tapi kalau orang yang nggak punya kenikmatan ya nggak bisa menyelesaikan 1 sampai 2 juz. 2 juz. Orang bisa berzikir karena ya merasa nikmat. Orang jadi panitia zakat fitrah ya karena merasa nikmat gitu. Oke, baik Pak Jatmiko, Sobat Fox dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Fox Radio Jogja. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Abah dan Abah. Masih bersama kami Sobat Fox, Abah dan Abah di Fox Radio Jogja. Abah Jatmiko, dari apa yang sudah disampaikan itu, terus karakternya di mana itu Abah itu? Ya, lebih spesifik mungkin bisa disampaikan ke Sobat Fox. Berarti setelah puasa ini takwa itu adalah bertambah sabar, bertambah sabar dan bertambah syukurnya. Bertambah syukur. Kalau dalam bahasa Quran kan wal kadhiminal ghaid wal afina anin nas. Mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain. Itu arti daripada uiddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Ternyata yang dituju setelah puasa ini orangnya mampu menahan marah dan mampu memaafkan orang lain dalam kondisi apapun, dalam kondisi ya. apapun. Jadi tidak milih-milih. Saya tuh punya keluarga, kebetulan dia pejabat, pemarah. Biasa kalau pejabat memang pemarah hartanya itu banyak, kolamnya banyak. Kita mau mepes ikan tinggal ambil, kita mau apa saja di situ ada banyak ikan, kita mau apa saja pesta banyak, rumahnya juga 3 bagian, kemudian dia juga pejabat. Tapi satu, orang-orang keluarga-keluarganya tidak pernah ke sana. Karena apa? Mudah tersinggung, pemarah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang enggan ke sana. Berarti kan seluruh jabatannya, seluruh hartanya tidak bermanfaat bagi keluarganya. Ada satu cerita nih, Pak. Tapi sekarang mungkin tidak ada yang bisa meniru. Apa itu? Apa begini? Ada seseorang yang dia itu sakit. Ulama. Ini cerita, saya lupa namanya siapa. Saya tadi hanya membaca. Ada ulama yang sakit, kemudian tidak ada yang nengok. Ditanya sama pembantunya, kenapa tetanggaku nggak pada nengok? Sedangkan aku perlu doa, sedangkan aku perlu hiburan. Padahal mereka kalau mengaji butuh fatwa kepadaku. Terus pembantu itu bilang, iya, karena selain engkau itu jadi ulama, engkau juga menjadi orang kaya. Yang tetangga-tetanggamu pada hutang kepadamu. Sehingga mereka sungkan untuk menengokmu. Karena waktu itu tagih apa ya?
Karena hutang. Iya. Itulah yang menjauhkan aku dari mereka. Iya. Kalau begitu umumkan bahwa hari ini aku menganggap lunas hutang mereka semua. Maka diumumkan, kemudian tetangga-tetangga itu berdatangan, kemudian menengok, mendoakan, dan bersaudara lagi, dekat lagi, dan lain sebagainya. Akhlak ini, coba, yang membuat jauh terhadap seseorang itu kadang-kadang sesuatu hal yang tidak kita sangka. Oh, ternyata hutang itu membuat aku jauh dengan tetangga. Kalau begitu aku hilangkan, walaupun kerugiannya juga luar biasa. Tapi sabar. Paham enggak, Pak? Ya. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa kita tidak bisa melihat bahwa sesuatu itu membuat sekat antara kita dengan orang lain. Kadang-kadang juga karena kesalahan. Leo waktu dimintai maaf tidak mau memaafkan, ya nggak datang dia, ya kan? Tanya coba kenapa? Oh dia sekarang sungkan karena dia punya kesalahan. Oh ya kalau begitu pokoknya suruh datang ke sini, aku akan memaafkan seluruh kesalahannya. Dia akan datang. Karena sebetulnya memang sekarang manusia itu kan diciptakan di muka bumi ini kan wa ma arsalnaka illa rahmatal. Kamu tuh diciptakan di dunia itu sebagai rahmat. Bukan sebagai peminta-minta, bukan sebagai pengharap, bukan untuk begini. Tadi saya membaca satu di Facebook itu saya ketawanya aja sampai luar biasa ketika saya mengatakan begini. Di situ dikatakan begini. Jadi laki-laki itu harus menjadi tulang punggung, tidak tulang tulung. Iya. Apa juga tertawa. Tentu nggak baca tadi ya. Paham nggak, Pak? Paham. Itu statusnya siapa itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Bagus itu. Dia sendiri pernah minta tolong nggak ya? Nggak. Artinya kan kita ini jadi rahmat gitu loh. Kamu merahmati umat ini. Betul. Karena kamu pengganti Kanjeng Nabi kan gitu toh. Kita ini semuanya adalah pengganti Nabi kita gitu loh. Artinya ya wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Bukan malah melaknat sana sini, bukan malah menjelekkan sana sini. Makanya kan di situ ditekankan bahwa ketika sudah puasa itu kamu harus wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Kamu bisa menahan marahmu, kemudian memaafkan orang lain. Karena kembalilah kamu tuh jadi rahmat gitu loh. Bukan menjadi hakim yang harus menvonis sana sini, bukan menjadi seorang wasit yang harus memenangkan sana sini. Kamu tuh memberi saja. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu hari itu diumumkan menjadi Khalilullah, kemudian ditanyakan sama malaikat, amalku apa kok aku dipilih menjadi Khalilullah oleh Allah, kekasih Allah maksudnya. Kemudian para malaikat mengatakan, iya, karena kamu tuh hanya memberi dan tidak pernah mengharap. Iya. Boleh juga mungkin diartikan gini ya, Pak Jatmiko ya. Kita ataupun usahakanlah kita itu selalu ditunggu orang. Atau paling enggak kalau kita bersama orang, itu orang lain merasa nyaman. Datangmu menambahi, pulangmu mengurangi. Akhirnya maunya bersama terus ya. Itu datangmu menambah, pulangmu mengurangi. Itu saya ingat Abah waktu SMA itu. Jadi senang sama seorang inginnya. Mungkin seperti itulah ya. Tapi ada loh, Bah, orang yang datangnya tidak menambah,
pulangnya tidak mengurangi. Artinya semua orang ya sudah. Ya sudah, jadi dianggap nggak ada. Dianggap nggak ada. Dia ada dan tidak ada dia nggak Iya ada kan? nggak ada pengaruh kan. Gitu. Datangnya tidak menambah, pulangnya tidak mengurangi. Padahal bahagia itu ketika ini diingat bahagia itu ketika kita datang di suatu tempat dan diharapkan. Itu diharapkan kehadirannya nah, ya iya, di itu suatu tempat. Bahagia yang luar biasa. Ketika kita suatu saat datang di suatu tempat dan di situ diharapkan kedatangan kita. Nek ra ono kowe gak rame nek ra ono kowe itu kan kita seneng di situ. Ya, tapi ada juga yang teman-teman tuh waduh nek ono kaya aku ra mangkat. Nah, itu juga ada seperti itu. Ya itu. Berarti perlu di anu itu. Itu kita mau menjadi rahmat apa enggak, Bang? Oh, kenapa dia jauh? Karena apa? Karena utang, karena kesalahan, atau karena apa? Nah, kita sebagai rahmatal lil alamin sudah 1 bulan dilatih oleh Allah untuk menahan sabar. Jangan sampai kemudian kan kita hadiahnya sudah surga, Bah. Nah, sebetulnya mencari surga dengan menjaga surga itu kan berat menjaga surga, Bah. Ya. Biasanya seperti itu secara umum. Jadi kalau jadi haji sama menjaga haji itu berat menjaga hajinya atau Bah? Betul. Oleh karena itu ya mari kita kembali mutakin itu kembali kita menjadi rahmat bagi alam ini. Ya sekecil-kecilnya kita lah, sekecil-kecilnya kita. Sekecil-kecilnya kita berusaha untuk begitu. Selalu berusaha untuk menjadi rahmat ya bagi sesama. Sesama itu bisa sama manusia, bisa makhluk dan sebagainya. Sebetulnya hati kita terasa kok orang ini ikhlas, ya toh. Orang ini agak pitung ini itu udah terasa dalam hati itu. Hati itu akan bicara dan ketika kedekatan itu bisa kita rasakan, nah itu namanya rahmat. Oke, baik kita ikuti rahmat yang berikut ini dulu Abah ya yang mau lewat. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Abah dan Abah. Kembali bersama kami Abah dan Abah. Abah Satmiko. Ya, tadi kan menyampaikan terkait karakter seorang berhubungan dengan kesabaran. Ya, setelah sebulan kita betul-betul dilatih, tapi biasanya memang kita itu nggak menyadari bahwa di dalam bulan Ramadan itu kita dilatih, kita digembleng untuk hal itu. Nah, untuk itu makanya Sobat Fok perlu mengevaluasi diri. Ternyata selama bulan Ramadan itu tujuan Allah itu seperti itu. Nah, karakter sabar itu terbentuk dalam diri kita. Nah, satu lagi adalah karakter syukur. Nah, ini syukur. Monggo Abah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Syukur itu kan rasa gembira, Bah.
bahwa ada yang berlebih dalam diri kita. Makanya biasanya orang yang berlebih dalam dirinya kemudian ingin memberikan kelebihan itu kepada orang lain. Tapi kalau orang yang tidak syukur, kufur, itu kan kekurangan. Sehingga dia masih mencari sesuatu dan lain sebagainya, karena di dalam hatinya masih ada kekurangan. Maka dia tidak mungkin memberi. Maka orang yang bersyukur ini pasti dia akan memberikan kelebihannya pada orang lain. Kalau dia bahagia, pasti dia menginginkan orang lain bahagia. Makanya kita tuh punya alumni, Bah. Kenapa kita lebih seneng ketemu sama teman-teman kita daripada orang yang dulu nggak kenal sama kita? Karena mereka mengetahui hidup kita. Dulu kita itu kekurangan dan lain sebagainya, sekarang berkelebihan. Aku tuh bahagia banget loh, aku tuh syukur banget loh. Sehingga apa? Ketika berkelebihan pasti memberikan kelebihan itu pada orang lain. Banyak sekali saat itu ada sahabat Nabi itu yang dia minta maaf kepada Nabi karena tidak ikut perang. Kemudian Nabi mengatakan yang memaafkan itu Allah. Tunggulah keputusan Allah. Wah, luar biasa. Iya. Bagaimana dia 40 hari itu nangis luar biasa, habis luar biasa. Air matanya kering, badannya kering, karena apa? Kata Nabi, menunggu keputusan Allah. Saat itu kemudian malah ada satu dari orang kafir itu, karena setelah itu ada perintah, kamu putuskan juga hubungan dengan orang-orang lain. Karena ini termasuk orang yang menunggu keputusan Allah. Akhirnya orang-orang kafir pada berdatangan, sudahlah kamu tuh di sana nggak dianggap. Masuk sini aja saya jadikan panglima. Masuk sini aja saya berikan harta yang banyak, apa permintaanmu. Orang di situ aja kamu nggak dianggap, sekarang dikucilkan, kan begitu. Karena diputuskan sama orang-orang lain karena perintah. Dia 40 hari habis-habisan, sholat tahajud, sholat ini dan lain sebagainya. Akhirnya hari itu ada pengumuman bahwa Allah telah mengampuni mereka-mereka yang mempunyai kesalahan. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang dulu sahabat karibnya, itu langsung meloncat terus pergi dari masjid itu. Terus dia langsung lari ke tempatnya rumah orang yang masih dikucilkan itu. Kemudian dia, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada pengumuman hari ini. Apa? Nabimu mendapatkan pengumuman dari Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka hari itu dia hanya punya jubah yang dia pakai saja. Karena mungkin semuanya sudah disedekahkan untuk dan sebagainya. Aku berikan ini semuanya kepadamu. Karena saking gembiranya luar biasa. Itu kan berarti bersyukur, Pak. Ketika kita bersyukur itu, karena kebahagiaan tiada ukuran, maka kita memberikan kelebihan kita kepada orang lain. Nah, orang yang bersyukur itu pasti di mana-mana kedatangannya membahagiakan, Pak. Iya. Enak kalau kita punya orang yang itu orang bersyukur itu, wah sudah. Nang restoran bebas semua, ya kan? Mau umroh, wah udahlah bebas semua. Mau pergi kemana, bebas semua. Mau ini, karena kita mendapatkan seorang yang bersyukur gitu. Ketika seseorang itu bersyukur, maka dia akan membantu tanpa perhitungan materi. Dia akan berbuat tanpa perhitungan materi. Ada orang tuh yang bersyukur sama temennya. Ini cerita ya, Pak. Ini cerita. Reuni, temennya itu jadi jenderal. Nah, padahal dia jadi orang yang nggak berhasil. Datang di situ. Dia nggak nyangka bahwa si pejabat yang kaya ini tadi ternyata
mencari orang ini karena dianggap dulu tuh sahabat karibnya, padahal ini kan sudah malu. Terus Ya. akhirnya datang terus dikasihkan depan, kemudian kowe iki butuh apa saiki? Wah, ini cerita bener ini, Pak. Wah, terus dia mengatakan, aku tuh apa, Bah? Jual beli mobil tuh apa, Bah? Maklar. Makelar di TVRI kan gitu dah. Ya. Aku baru bangkrut Kang. Butuh modal piro kowe? Ya nek ana duit 1 miliar ya. Wis, Dikasih betul hari itu. luar biasa. Kasih betul dia cek 1 miliar. Nah, terus jual beli mobil lagi. Jeret terus kemudian bangkrut. Bangkrut lagi. Bangkrut. Nah, terus reuni berikutnya dia nggak datang kan, malu toh. Ya. Ternyata si pejabat ini kemudian tanya, ini si A di mana? Konco-koncone ngolok-olok, bully yo, kamu itu dia tuh nggak amanat, nggak ini 1 miliar zaman segitu ya, banyak sekali kamu kasihkan untuk modal nyatanya nggak balik toh, nyatanya nggak balik kayak begitu kok, kamu kok mudah ditipu. Apa kata dia? Nggak apa-apa, aku itu ikhlas kok sama dia. Oh. Iya. Gimana, Pak? Orang itu kalau sudah bersyukur sama temennya, dia nggak akan mengkalkulasi apa saja yang diberikan, ditipu, di ini dan lain sebagainya. Wong namanya sudah bersyukur. Itu Udah kalau nggak apa-apa. kalau kita dengar komentarnya gini itu, Bah. Kok ada ya orang seperti itu? Pasti secara umum komentarnya kayak gitu. Tenan ora kuwi. Nah, artinya memang ketika kita bertemu sama orang-orang yang bersyukur itu bahagia, Bah, di mana-mana tuh bahagia. Karena orang ini hanya akan memberi, ya kan? Hanya akan memberi, enggak akan mengharap. Wong dia sudah berlebih, namanya aja bersyukur. Nah, orang yang akan memberi, ketemu yang sini mau bersyukur, sini yang mau bersyukur. Wah, ya kan? Rebutan. Kayak ada Pak Kiai yang dia potong rambut di tempatnya pinggir pohon beringin itu. Kemudian Pak Kiai ambil 1 juta, kemudian niki Pak. Lah terus tukang cukurnya itu kan bingung kok. Kekataan niku Pak Kiai. Mboten sah Pak Kiai. Kula niku nyuwun dongane mawon. Kiai ini ngomong, lah kowe pandai bersyukur kok, aku arep luwih bersyukur kok ora oleh. Ora apa-apa wis tampanan. Mboten Pak Kiai, kula niku pun bersyukur jenengan mriki. Ora, iki mergane kowe pinter syukur, aku kudu luwih pinter bersyukur sama kamu. Mboten Pak Kiai. Iya tambah malah rame-rame kan. Tapi kan cerita itu menjadi indah. Ya. Karena si miskin ternyata bersyukur ya toh. Kemudian si kiai juga ingin lebih bersyukur. Beda kalau kemudian kedua orang ini tidak akan bersyukur gitu. Si tukang potongnya juga wah pumpung ono wong Pak Kiai sugih iki engko mesti iki opahe wedhus gitu. Gitu. Kiai ini ya muni ya toh, wah pumpung santrine dhewe rak mestine ra bayar. Ya kan? Nah, cerita ini menjadi indah ketika walaupun akhirnya keduanya menolak toh. Tapi indah. Oke, baik Kak Jatmiko, Sobat Fox dimanapun Anda berada, satu hal yang perlu kita garis bawahi ya. Setelah kita puasa Ramadan selama 1 bulan, terus kemudian bulan Syawal ya, kita masuk ke bulan berikutnya dan nantinya itu kita akan memasuki bulan Kurban ya. Nah, maka satu hal yang perlu kita garis bawahi, jadilah orang yang selalu ditunggu kedatangannya oleh orang lain. Itu jadi kata kunci kita pada pagi hari ini, bagaimana kita supaya selalu ditunggu oleh orang lain. Kembali kepada diri kita masing-masing, introspeksi, koreksi diri dan mulailah pembenahan diri.
Sobat Fox, dimanapun Anda berada, Abah Jatmiko, waktu terasa sudah berakhir. Maka mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.